Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang Quran Surat An-Nasr. Ya, Pak Opik yakin teman-teman semua pasti sudah menghafal Quran Surat An-Nasr. Nah, untuk mengulang-ulang ya, kita akan pelajari kembali yaitu Quran Surat An-Nasr. Tetapi dengan tema yang berbeda teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari dengan tema pesan dari Surat An-Nasr. Apa saja pesan dari Surat An-Nasr? Mari bersama-sama kita belajar untuk mengenal lebih dalam Quran Surat An-Nasr. Sebelum kita melanjutkan, masih ingat dengan lagu ini? Ya, pasti semuanya masih ingat ya. Pak Opik akan mengulangi lagi supaya bisa semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Al-Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Oke, sudah semangat ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu memurojaah kembali Quran Surat An-Nasr. Mari bersama-sama kita baca. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, apa sih pesan-pesan di dalam Quran Surat An-Nasr? Sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan cari tahu dulu Surat An-Nasr itu turun terkait tentang peristiwa apa ya? Nah, Quran Surat An-Nasr ini mengisyaratkan beberapa peristiwa. Yang pertama adalah mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah mengabarkan akan kemenangan sehingga orang Arab pada waktu itu berbondong-bondong dalam memeluk agama Islam. Itu adalah dua isyarat besar teman-teman yang terkandung di dalam Quran Surat An-Nasr. Kita akan lanjutkan ke Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul atau sebab turunnya Quran Surat An-Nasr ya. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima surat ini ya, Surat An-Nasr, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil putri tercintanya yaitu Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah mendengar langsung dari Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah menangis. Mengapa menangis? Karena ada isyarat yang terkandung di dalamnya, yaitu ayahanda tercinta akan segera meninggalkan dunia. Artinya misi dakwahnya sudah selesai. Namun setelah itu Sayyidah Fatimah tersenyum kembali dan kemudian Nabi SAW berkata, la tabki fa innaka awwalu laqiqubi. La tabki fa innaka awwalu lahiqubi. Jangan menangis, maka sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusuiku. Nah, ini setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dan kemudian menceritakan kepada Sayyidah Fatimah. Nah,
Menurut Imam Bukhari ya meriwayatkan bahwa sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan dalam majelis yaitu para pahlawan perang Badar. Pada waktu itu ada majelis yang kayak pengajian gitu ya, Rasulullah SAW juga pernah mengadakan pengajian bersama para sahabat. Nah ini Umar juga menghadirkan para pahlawan perang Badar atau alumnus dari perang Badar. Sebagian pahlawan perang Badar adalah Ibnu Abbas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada mereka semua tentang pendapat surat An-Nasr. Nah, Umar berkata begini, apa pendapat kalian mengenai firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath dalam Quran surat An-Nasr? Semua sahabat terdiam, hanya satu yang menjawab. Siapa dia? Tidak diketahui sahabatnya. Nah, dia menjawab begini, jika Allah menolong dan memberi kemenangan kepada kita, maka kita harus beristighfar dan bertahmid kepadanya. Nah ini yang dijawab dari salah satu sahabat. Nah kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang juga ada di situ, alumnus dari pahlawan perang Badar ya. Apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Nah, Ibnu Abbas itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, ayat idza jaa nasrullahi wal fath merupakan isyarat bahwa ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Kemudian datangnya kemenangan dan Fathu Mekah merupakan tanda bahwa ajal beliau sudah dekat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas. Itu adalah singkat tentang bagaimana tafsir ya maksud dari Quran surat An-Nasr atau idza jaa nasrullahi wal fath. Untuk selanjutnya teman-teman semua, kita akan belajar mengartikan Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jadi surat An-Nasr itu diambil dari kata pada ayat yang pertama, yaitu nasru, ya, nasoro, artinya pertolongan. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Nah, itu adalah arti dari Quran surat An-Nasr. Mengapa kita harus tahu artinya dulu? Nah, supaya kita tahu pesan-pesan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nasr. Nah, setelah kita tahu, berarti kita bisa menyimpulkan apa sih pesan yang ada di dalam Quran surat An-Nasr. Nah, sebelum kita ke pesan-pesannya, surat An-Nasr ini perlu teman-teman ketahui adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya, surat An-Nasr diambil dari kata Nasr tadi yang terdapat pada ayat pertama. Kemudian surat An-Nasr artinya pertolongan. Nah, tadi sudah mau disampaikan di depan ya. Kemudian inilah pesan dari surat An-Nasr atau pokok-pokok isi dari surat An-Nasr. Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Terbukti sampai sekarang Islam ya memenuhi seantero bumi. Bahkan dulu pernah sampai 2/3 dunia Islam menguasai dunia. Nah, kemudian yang kedua adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi teman-teman semua, ini penting. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, dapat juara. Kemarin ada 17 Agustus. Siapa yang dapat juara kemarin? Nah, kemudian prestasi-prestasi yang lain. Maka ekspresi yang harus kita tampakkan sebagai orang yang beriman yaitu kita ucapkan dulu.
ya, ucapkan apa? Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, ya. Kemudian istighfar, astagfirullah. Mengapa istighfar meminta ampun kepada Allah? Barangkali ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan, itu adalah hal yang tidak benar, ya, gitu. Kita meminta ampun kepada Allah. Dan kemudian ketika kita meminta ampun kepada Allah, kemudian kita sebut kepada Allah, membuat hati kita itu tidak sombong, ya. Jadi rendah hati, tidak sombong, jadi tidak langsung loncat-loncat, kemudian traktir temannya, kemudian minta diberiin apa sama orang tua, tidak, tetapi kita harus mengucapkan sesuatu yang pantas, yaitu memuji kepada Allah, ya, bertahmid, alhamdulillah, kemudian kita bertasbih, subhanallah, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan cara beristighfar, dan kemudian bisa kita melakukan sujud syukur, ya, bagi teman-teman semua, ya, ketika mendapatkan kegembiraan atau keberhasilan. Nah, itu kurang lebih pesan-pesan dari Quran surat An-Nasr. Silakan kalian boleh memurojaah kembali arti dari surat An-Nasr dan kemudian merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik ketika sudah mempelajari Quran surat An-Nasr. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.